Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Beranda Nusantara. Mari kita simak informasi menarik berikutnya. Umat Buddha di seluruh Indonesia melakukan perayaan Hari Raya Waisak 2023 atau 2567 Buddhist Era. Umat Buddha di Magelang, Jawa Tengah dan di Tarakan, Kalimantan Utara melaksanakan detik-detik Waisak. Perayaan Waisak kali ini dijadikan momentum bagi umat Buddha yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan untuk menciptakan kerukunan baik sesama umat Buddha maupun antar umat beragama lainnya. 31 alam manusia dan makhluk yang akan terlahir di kemudian hari setelah meninggal dunia. Lalu kita merayakan perbuatan baik. Detik-detik Waisak 2567 Buddhist Era tahun 2023 ditandai dengan pemukulan genta oleh perwakilan dari Walubi, tepat pukul 10.41 lebih 19 detik yang berlangsung di pelataran Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Rohaniawan Buddha Bante Wongsin Labiko Mahatera mengatakan peringatan detik-detik Waisak ini memperingati 3 peristiwa penting, yakni kelahiran Sang Buddha, mencapai kesempurnaan, dan kematian Sang Buddha. Tema Hari Raya Waisak 2023 pada tahun ini adalah aktualisasi ajaran Buddha Dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Sang Buddha mengajarkan rajin mencari nafkah, menjaga dengan baik, mempunyai teman sejati, dan hidup sederhana. Kita tidak akan susah, tidak perlu untuk menunggu siapa yang akan bantu, tapi kita bantu diri sendiri dulu. Karena kita anggap bahwa Sang Buddha mengatakan bahwa kamunawata tidoko, semua orang hidup tergantung dengan perbuatan. Sebanyak 250 umat Buddha menghadiri puja sakti detik-detik Trisuci Waisak di Vihara Paramasinar Borobudur, Tarakan, Kalimantan Utara. Pemimpin ibadah puja sakti detik-detik Waisak di Tarakan, Biku Adi Kusalo, saat dijumpai setelah memimpin pemujaan pada Minggu 4 Mei menjelaskan bahwa pada perayaan Waisak tahun ini mengikuti tema secara nasional, yakni memperkokoh moral dan membangun kedamaian bangsa. Sehingga diharapkan semua umat Buddha di Kalimantan Utara dapat mengamalkan nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan kedamaian sesama umat beragama di Indonesia. Memperkokoh kemoralan, membangun kedamaian bangsa. Jadi harapannya diimbau kepada umat Buddha khususnya di Kalimantan Utara ini untuk mengembangkan kemoralan, untuk mengembangkan nilai-nilai luhur, untuk mengembangkan kebaikan. Dengan kebaikan itu harapannya bisa berkembang untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk bangsa. Umat Buddha di Makassar melaksanakan puja bakti Hari Raya Suci Waisak di Vihara Girinaga dengan penuh sukacita. Hari Raya Suci Waisak menjadi momentum bagi umat Buddha untuk siap menghadapi segala jenis perubahan. Dengan mengamalkan trik kerukunan, yaitu kerukunan sesama umat Buddha, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan dengan pemerintah. Kerukunan ini bukan hanya lip service saja ya, tetapi menjadi suatu kenyataan. Dan kita umat Buddha tentu meningkatkan kerukunan beragama, karena hanya dengan kerukunanlah kedamaian, kesejahteraan, kesetaraan itu bisa tercapai. Dan tentu kita harus saling toleran dalam hal ini sehingga dapat memunculkan kerukunan yang benar-benar nyata dalam kehidupan masyarakat di Makassar khususnya. Rangkaian perayaan Hari Raya Waisak masih akan berlangsung dengan ibadah puja bersama teruntuk pada malam hari yang akan berlangsung selama 3 jam. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Ratusan petani jagung di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi menggelar festival jagung sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Hasil panen jagung kali ini mencapai 243 ton. Ganteng-ganteng, ayu-ayu, petani milenial. Data Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi pada musim panen jagung saat ini, hasil panen mencapai 243.029 ton dari lahan seluas 31.611 hektar yang tersebar di hampir 19 kecamatan yang ada di wilayahnya.
Dari jumlah tersebut, 20% hasil panen disumbang Kecamatan Karanganyar dengan hasil produksi 40.207 ton dari luas lahan 5.420 hektar. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko di sela-sela kegiatan tersebut mengatakan mayoritas lahan jagung berada di wilayah tepian hutan. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan perhutani agar ada perjanjian jelas antara perhutani dengan para petani tepian hutan, sehingga para petani tepian hutan bisa memanfaatkan lahan di bawah tegakan pohon produksi perhutani. Hasil panen itu mencapai 4.000 minimal. Jadi para petani kita bersyukur dan melalui kegiatan ini, Festival Jagung ini menjadi implementasi rasa syukur para petani di 85 desa hutan yang ada di Ngawi. Ini progresnya sudah sekitar 60 desa yang sudah melaksanakan perjanjian kerjasama atau PKS. Dalam festival tersebut, para petani selain mengarak beberapa gunungan yang terbuat dari jagung dan sejumlah hasil bumi, mereka juga membakar patung manusia berkepala babi hutan yang melambangkan hama utama jagung. Hal itu bermakna agar mereka bisa terbebas dari serangan hama dan bisa terus mendapatkan hasil panen yang bagus. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani yang ada di Jalan Belitung, Kota Bandung, Jawa Barat, menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi warga saat libur panjang Hari Lahir Pancasila dan perayaan Waisak. Objek wisata ini menjadi primadona karena selain sebagai tempat rekreasi, juga menjadi tempat edukasi anak-anak agar tertib berlalu lintas. Sejak Minggu pagi, warga dari berbagai daerah di Bandung Raya datang untuk berkreasi sekaligus mengedukasi anak-anak mereka agar tertib berlalu lintas di Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani. Suasana di taman ini dibuat semirip mungkin dengan situasi lalu lintas yang ada di jalan raya. Mulai dari marka jalan, lampu lalu lintas, hingga rambu-rambu yang diberi arti dan penjelasan. Di tempat ini juga terdapat satu rangkaian kereta api mini. Selain sebagai moda transportasi untuk mengelilingi taman, kereta api mini ini juga dijadikan sebagai sarana edukasi kepada anak-anak untuk memahami bahayanya menerobos palang pintu kereta, khususnya saat berada di perlintasan sebidang. Iya, sangat-sangat teredukasi. Yang pertama adalah mungkin buat pengalaman buat anaknya ya. Anak bisa misalnya tahu rambu lalu lintas, misalkan dilarang berhenti, dilarang parkir, belok kanan, belok kiri gitu. Ya, sangat efektif buat anak-anak sekolah, terutama buat anak PAUD ya. Pendidikan usia dini itu sangat penting karena sebelum menginjak anak, mereka itu harus mengikuti pendidikan awal. Salah satunya ya di sini, pendidikan awal biar mengenal sedikit besarnya tentang rambu-rambu yang sering ditemui di jalan. Dengan adanya pendidikan klinik ini, ya mudah-mudahan kedepannya anak-anak itu nanti sudah dewasa, sudah remaja, insya Allah tidak akan melakukan pelanggaran. Pada momen libur panjang akhir pekan ini, jumlah pengunjung yang datang ke Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani tercatat sebanyak 2.000 orang. Pengunjung yang datang hanya perlu membayar uang masuk sebesar Rp10.000 untuk dapat menikmati seluruh wahana yang ada di dalam taman. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan. Saat berada di Kampung Batik Lawean, Kota Solo, tak lengkap rasanya bila belum mencicipi aneka kuliner khas kampung ini. Salah satunya yang jarang diketahui masyarakat milenial adalah ledre Lawean. Makanan legendaris yang terbuat dari beras ketan ini punya rasa legit dengan isian pisang di dalamnya.
Jika dilihat tampilannya mirip intip atau olahan kerak beras Solo, namun juga seperti kerak telur khas Jakarta. Inilah ledre khas Solo. Berbeda dari ledre khas Jawa Timur yang punya tekstur renyah dan bentuknya mirip kue semprong. Ledre khas Solo ini memiliki tekstur yang empuk dan legit karena terbuat dari beras ketan. Salah satu yang terkenal di Solo adalah ledre Laweyan, berlokasi di Jalan Sentono nomor 158, Laweyan, Solo. Telah ada sejak tahun 1984. Menjadi kudapan khas Kampung Batik Laweyan. Makanan ini dulunya merupakan salah satu sajian favorit para raja. Proses memasak ledre diawali dengan merendam ketan, kemudian dimasak bersama santan sampai matang. Setelah itu, ketan dipanggang dalam wajan kecil dan dipipihkan. Saat setengah matang diisi dengan pisang raja yang sudah dihaluskan. Hingga kini ledre Laweyan menjadi favorit wisatawan saat berburu kuliner maupun oleh-oleh khas kota Solo. Meski tidak memakai bahan pengawet, ledre bisa bertahan selama 2-3 hari dalam kemasan vakum, sehingga bisa dibawa hingga keluar kota. Ledre Laweyan ini dijual dengan harga Rp3.000 per buahnya. Dari ledre kuno itu kita kembangkan menjadi ledre yang seperti saya buat sekarang ini. Itu cuma beda cara masaknya. Kita pakai ketan yang sudah matang. Kalau dulu kan ketannya mentah, kita modifikasi untuk ketannya kita matang dari luar dulu. Terus untuk prosesnya selanjutnya sama seperti ledre kuno yang dulu-dulu itu. Jadi kita lebih empuk, lebih teksturnya lebih halus. Kan orang-orang lebih suka untuk ledre yang seperti ini. Iya, sering sekali karena saya suka, itu makanan lama sejak ibu saya dulu. Zaman dulu ada dua, jadi ledre telur sama namanya ledre endok sama ledre pisang. Itu bahan dasarnya dari ketan sama kelapa muda. Saya senang karena sekarang jarang ada makanan seperti itu. Selain membuka warung di rumah, Susilo juga kerap diajak berkolaborasi salah satu hotel di Laweyan untuk menyediakan menu sarapan di tempat tersebut. Ledre ini ia buat di depan para pengunjung hotel, dan dari situlah Susilo kerap mendapatkan pesanan dari berbagai kota di Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Burger merupakan salah satu jenis makanan dengan isi yang beragam, sehingga mampu menggugah selera makan banyak orang. Karenanya, The Bang Bar and Burgers hadir untuk menambah opsi bagi Anda, para penggemar burger, untuk mendapatkan pengalaman bersantap yang premium. Menyantap burger sambil menunggu terurainya kemacetan lalu lintas ibu kota saat sore hari rasanya bisa menjadi opsi yang menarik. Bagi Anda para penggemar burger, kini telah hadir di kawasan bisnis Kuningan, tepatnya di Kuningan City Mall, Jakarta Selatan, The Bang Bar and Burgers. Mengusung desain klasik dan trendy, dihiasi pencahayaan lampu nuansa kekuningan yang menambah kesan premium, bar yang menyuguhkan sajian burger ini ingin membawa kesan nyaman agar bisa memperbaiki suasana hati para tamunya. Beragam menu gourmet burger ditawarkan di sini karena bar yang satu ini menyiapkan potongan patty atau daging giling isian burger setiap hari dengan menggunakan bahan berkualitas tinggi. Tentunya dipadukan dengan roti brioche lembut. Salah satu menu burger yang patut Anda coba adalah The Benjamin. Nah, pemirsa, di depan saya sudah ada dua menu burger andalan di sini.
Yang pertama ini ada The Benjamin, lalu yang di sisi ini ada Soul Sister. Saya pertama akan mencoba si The Benjamin. Nah, di menunya ini tertulis isi dari The Benjamin itu ada 2 tangkup roti, lalu ada wagyunya, ada keju, dan acar. Kita coba ya. Dagingnya tuh juicy, rotinya juga lembut, perpaduan rasa acar sama di sini juga ada mustard ya, jadi enak, pas banget makannya. Lanjut makan lagi ya. Pemilik The Bank Bar and Burgers, Dan Martin, menyebut resto miliknya hadir untuk mendefinisikan kembali pengalaman bersantap dengan beragam menu burger kelas atas, pilihan minuman premium berkualitas dengan suasana nyaman berkelas. Well, I would say it's the bank for fun. Right, so it's a laid-back destination. Right? It's a premium laid-back destination for people that really you want to go out, you want to have the quality time with your friends, your colleague, your family, but you don't want too much noise, but you still want to enjoy, the vibe of going out to the city. So that is the concept. I want to create something different, like I said earlier, something different. But what makes it different? You have to differentiate yourself from other people. So the comfort, right? Comfort is what makes me different. It's a really, really comfortable spot. Untuk bisa menyantap lezatnya burger di sini, Anda bisa mendapatkannya mulai dari harga Rp120.000 hingga Rp170.000. Sementara untuk minuman non-alkohol dibanderol dari harga Rp35 hingga Rp55.000. Dari Jakarta, Amita Putri, Nanin Yuniar, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup program Beranda Nusantara hari ini. Silakan follow dan subscribe semua media sosial kami di akun Jawa Pos TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi, 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 Om.